Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadrati wa jami'il muslimin salihin. Khususan la mu'alif hadzal kitab Nawawi ad-Dimashqi semua sunnah. Khususan la aba'ana wa ummatina wa jaddina sallallahu syaihina. Khususan la mahadna al-asqiya talamidhim wa asnatihim wa ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Ya Rahman. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis nomor 1832 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labah al-Khunasi al-Khusani radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innallaha astuna Allah taala iku faradha telah mewajibkan sapa Allah faraidho yang beberapa kewajiban. Karena itu falau tudayyi'u, jangan menyia-nyiakan sapa sira ha ing wajib. Di dalam kehidupan kita Allah itu telah mewajibkan beberapa hal kayak salat 5 waktu, kayak apa lagi? Zakat, kayak puasa dan yang lain. Ada beberapa kewajiban. Nabi pesannya fala yudayyi'u, maka jangan disia-siakan kewajiban itu mumpung masih hidup. Nanti menyesal kita belum sempat melakukan kewajiban. Itu satu, kewajibannya jangan disia-siakan. Wa hadda lan batesi sapa Allah hududan ing batasan. Ada batasan-batasan yang terkait dengan pidana. Enggak boleh mencuri, enggak boleh berbohong, enggak boleh sesuatu. Fala tak taduha, maka jangan melewati batas sapa sira ha ing hudud. Ada batasan maksimal, jangan melewati batas. Kalau kita dilarang ini jangan melewati batas. Wa harama lan mengharamkan sapa Allah al asya ing sesuatu. Ada yang larangan, ada yang diharamkan. Fala tantahikuha, maka jangan tantahiku, berani sapa sira hu ing haram. Kalau ini sudah diharamkan, jangan berani-berani untuk melanggar. Wasakata lan diem an asya'a, wasakata lan diem sapa Allah an asya'a saking beberapa hal rahmatan. Ada wajib, ada haram, ada larangan, ada luka yang mubah. Allah tidak ngasih hukum. Allah diem tidak ngasih hukum rahmatan sebagai rahmat. Karena ghairu nisyanin tanpa lupa. Karena itu falatab hasu, yang segala sesuatu yang oleh Allah tadi diberikan rahmat tidak dikasih hukum falatab hasu, maka jangan mendiskusikan anha saking sakata Asia. Kalau di dalam misalnya kayak kita di pondok enek kewajiban santri, dari kampus ada kewajiban mahasiswa, ada larangan mahasiswa. Berarti di luar itu kita boleh, nggak usah kemudian Ustadz kalau yang ini gimana, yang ini gimana, akhirnya kan kita banyak sendiri aturannya. Ya berarti dinikmati aja, yang nggak ada aturannya berarti boleh. Kadang ada toh hari kecepit, moro-moro mahasiswa nanya, Ustaz besok kan kecepit, libur mboten? Kalau saya biasanya diem aja, nggak usah dijawab. Nanti lah dijawab libur kita salah, karena aturannya nggak libur. Nanti dijawab masuk kok ya sakno kecepit ya semenengai, sama-sama paham lah. Gitulah. Maksudnya begitu. Kadang Allah, kata Nabi, itu tidak membicarakan sesuatu sebagai rahmat agar kita itu bisa istirahat di situ. Kalau kita ngaji, masih ingat ngaji usul fikih di Ustaz Zainul, Ma'badi fikih kan usul fikih. Nah itu kan hukum itu ada 5. Ada di sebelah kanan ada wajib, ada sunnah. Di sini ada haram, ada makruh.
di tengah itu ada mubah sebagai tempat di mana kita bisa istirahat dari ngelakoni wajib dan meninggalkan larangan. Mubah itu tempat istirahat, rest area. Jadi dalam sepanjang hidup untuk mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan, itu ada rest area di mana kita bisa istirahat. Nah, tapi karena kalau kita belajar yang pagi itu apa namanya, kitab apa pagi? Bukan, kalau yang sore Minahusaniyah kita diajarkan karena rest area ini adalah hanya tempat istirahat, maka jangan terlalu lama di rest area. Nanti gak nyampe-nyampe dalane. Jadi karena mubah itu adalah tempat istirahat, maka kita tidak boleh lebih banyak berada di perkara mubah. Paling nggak harus terus wajib dan sunnah. Orang yang mendekatkan diri pada Allah tidak boleh lebih lama di dalam persoalan mubah. Di sini kan di Nabi juga begitu, ada haram, ada wajib, ada larangan. Ada juga yang Allah tidak ngasih penjelasan. Kenapa tidak ngasih penjelasan? Agar kita itu sebagai rahmat bisa istirahat. Kan itu Nabi kemudian pesannya, falatab hasu, jangan banyak bertanya soal itu. Nanti hukumnya menjadi lain. Anda masih ingat Nabi itu sering banget kemudian meninggalkan ibadah bareng hanya karena khawatir nanti diwajibkan. Kita masih ingat tarawih. Nabi itu diriwayatkan pada awal-awal puasa beliau sholat sunnah di masjid. Kemudian banyak sahabat yang ikut. Karena banyak sahabat yang ikut, kemudian Nabi tiba-tiba gak ke masjid. Kemudian sholat sunnahnya di rumah. Kemudian ditunggu oleh sahabat gak datang. Nabi gak datang beberapa malam. Kemudian Nabi katakan, saya takut nanti lah kita bareng-bareng jamaah terus oleh Allah. Wah, ini kok rajin. Akhirnya jadi wajib. Agar tidak memberatkan, maka kemudian menjadi Nabi ditinggal agar itu tetap sunnah aja. Kayak kita gosok gigi, masih atau gosok gigi. Hadisnya kan laulaan asuko. Nabi mengatakan mestinya ini penting, tetapi saya khawatir nanti wajib. Gak gosok gigi, wudunya gak sah. Nah, karena itulah kemudian oleh Nabi dibiarkan menjadi sunnah. Banyak hal begitu. Hal-hal yang kemudian tidak dibicarakan oleh syariat, kata Nabi, falatab hasu. Maka jangan kemudian banyak bertanya, karena nanti akan memberatkan. Kita lanjutkan. Wa an Abdillah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu maqala ghazauna perang sapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin 7 kali perang. Kata Abdullah bin Abi Aufa, saya itu pernah perang bersama Nabi 7 kali. Nabi itu perangnya berapa kali? Kata SW berulang-ulang lebih dari 20 ya. Kayaknya banyak banget Nabi itu perang. Kata Abi Aufa, saya ini pernah bersama Nabi perang selama 7 kali. Nakulu makan sapa kita al jarota yang belalang. Berarti belalang itu menjadi halal karena pernah dimakan oleh sahabat dan Nabi. Dalam riwayat yang lain Nabi yang makan. Nah, kita ngaji Fathul Qorib ada toh yang boleh dimakan belalang dan bangkai ikan. Bangkai ikan, ikan itu air ya. Kan sekarang istilah ikan itu ya kayak ikan tempe, ikan terong, ikan kayak buah. Ustaz saya diet, nggak makan apa-apa, hanya makan buah. Tapi buah jagung, buah padi, buah macam-macam. Ada 2 hal yang walaupun dia prinsipnya sesuatu itu boleh dimakan kan harus disembelih kalau dia hidup. Ayam itu harus disembelih. Kalau mati ketabrak sepeda motor, isak norek terus mati, maka jadi bangkai, nggak boleh. Atau Anda punya kambing gemuk banget, rencananya untuk kurban besok, ternyata ketabrak truk mati, wih kasihan. Ini maka kalau dia mati
mati dulu sebelum disembelih, maka dia menjadi bangkai. Maka nggak boleh dimakan. Yang boleh dimanfaatkan hanya kulitnya. Itu pun harus apa istilahnya? Disamak lah wong Jawa. Lah wong bahasa Indonesia disamak itu apa? Disamak tak? Bahasa Indonesia disamak juga. Yes, pokoknya itulah nggak ngerti. Disamak itu kulit itu direndam pada bahan-bahan tertentu yang kemudian menjadi boleh dipakai. Tapi kalau binatang itu disembelih, maka kulitnya nggak perlu disamak. Kalau misalnya Anda punya kambing, kemudian kambing itu disembelih, sesuatu yang disembelih, maka berarti maksudnya yang disembelih ini binatang ini loh ya, binatang yang halal loh ya. Kemarin kan keluar tuh beberapa waktu yang lalu, ada kalengan isinya daging babi. Kemudian dikatakan ini halal karena penyembelihannya memenuhi aturan syariat. Ada tuh, pernah viral. Jadi babi itu disembelih sesuai dengan aturan syariat. Karena itu halal. Dia lupa bahwa persoalannya bukan sembelihannya, tapi juga binatangnya. Nah, binatang-binatang yang boleh dimakan, maka kalau dia disembelih, kulitnya nggak perlu disamak. Bisa langsung dipakai. Bisa untuk beduk misalnya. Beduk rusak, diambil, dibakar, digodok maneh, menjadi cecek. Biasa lah gitu. Lumayan, biasanya santri. Nah, di daerah tertentu kan, mantan kulit beduk, sapi, ini udah rusak. Nah, disimpan nanti kalau ada roan santri, kemudian dibakar, digodok, dimasak lagi. Dari sayur lagi. Nah, yang itu jadi ada satu bangkai, semua harus disembelih. Nah, tapi ada dua yang nggak perlu disembelih, dan itu masih boleh. Satu adalah binatang air, ikan. Ikan arwana mati. Maka boleh. Itu nggak usah disembelih. Ya apa ki arwana nyembelih? Nggak usah disembelih, kemudian bisa dimasak. Kemarin yang berduka karena arwananya mati. Tapi kita nggak tega mau makan. Akhirnya dibungkus mori, dibungkus kain kafan, dan dikuburkan. Itulah. Itu satu. Semua binatang air itu halal. Walaupun dia bangkai boleh dimakan. Nah, di rumah dulu biasanya enak sungai, kemudian diobat pakai indrin atau pakai apa namanya? Apa putih-putih itu? Ada tahu obat yang memabukkan, potas. Dimasukkan airnya, dikai potas, terus ikannya mabuk, mati. Maka ketika kita menemukan ikan mati, halal. Nggak usah disembelih. Itu boleh. Satu. Yang kedua, belalang. Belalang boleh. Lait, mentolo. Tapi biasanya boleh. Kan ada tuh yang nggak belalang. Kalau dulu di hutan, akeh banget walang. Silakan. Jangkrik itu pada belalang nggak? Saya nggak tahu juga. Kan akeh toh jangkrik dimakan burung hantu. Misalnya, ini burung hantu ini bosen digoreng sampai santri nih. Nggak tahu. Itu kan. Saya nggak tahu jangkrik itu termasuk belalang enggak. Kalau itu masuk kawanan belalang, keluarga belalang mungkin. Saya pernah dulu ketika saya masih kecil goreng belalang. Cuma kita nggak doyan karena baunya agak langu. Tapi yang suka silahkan. Dalam hadis ini dikatakan Nabi dalam kasus tertentu, ini kasusnya ketika perang, nakulu al-jaroda, pernah makan belalang. Wa fi riwayatin, riwayat yang kedua dari Bukhari Muslim lebih jelas lagi. Nakulu makan sapa kita mahu bersama Nabi. Al-jaroda ing belalang. Berarti yang makan bukan sahabat saja,
Tapi Nabi juga makan, ikut menikmati. Kalau yang riwayat ini. Oke, itu soal belalang. Kalau Anda yang rumahnya dekat hutan, silakan. Biasanya dekat hutan, atau gak ada yang ngaku. Padahal neng omah gak ada sinyal. Apa kok balik neng pondok, Ustaz? Di rumah nggak ada sinyal, Ustaz. Masalahnya kuliahnya online. Daripada neng omah kuliah sambil nanti golek neng sekolah, golek neng madrasah, neng gerdu, neng sawah, neng ngisore BTS tower. Ada dulu kuliah online, bolak-balik. Kamu kok bolak-balik nggak masuk? Di rumah saya nggak ada sinyal, Ustaz. Di sana kayak apa main sampai gak ada sinyal. Tapi mungkin ada juga toh kayak sing di Banyuwangi Selatan. Misalnya. Oke, itu belalang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala layal da'u, tidak akan terantuk kesandung sapa al mukminu min hujrin, saking sebuah batu marota ini. Kata Nabi, orang mukmin itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Jadi artinya orang mukmin itu kalau metune gerbang kemudian kesandung, besok gak kesandung lagi di situ. Karena dia udah tahu, oh ini enak sandungan. Bolak-balik kok kesandung ning kono, itu berarti gak jelas wonge. Mari tiba ning kono, besok tiba lagi lho, kok iso Mbak? Tidak tahu, lupa. Itu berarti bukan mukmin, karena dia tidak belajar dari kesalahan yang sama. Orang mukmin, katakan Nabi, peribahasanya anak-anak tahu peribahasa Indonesia, bahwa orang yang pintar itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Begitu jatuh, dia ingat, dia tidak akan mengulang lagi, karena dia tahu di situ ada sesuatu yang bahaya. Persis, Nabi juga mengatakan itu. Orang mukmin itu tidak akan terantuk batu 2 kali pada waktu yang sama, pada tempat yang sama, karena dia segera belajar. Nah, kita tuh kadang itu yang lupa, belajar untuk niteni. Kita sudah sering toh ceritanya ditipu oleh orang itu, besok ditipu mana? Kenapa kau tidak belajar? Karena itu dulu masih ingat Gus Dur dalam wawancara dengan Kick Andy, saya sudah memaafkan semua orang yang katakanlah membuli dan menyakiti Gus Dur. Kita maafkan, tapi kita tidak akan lupakan. Artinya agar kita tidak jatuh kepada kesalahan yang sama dengan orang itu. Kita gitu. Jadi begitu kita salah, begitu kita jatuh pada kasus tertentu, maka kita akan ingat, oh ini yang kita tidak akan terulang kembali. Nah, itulah orang mukmin. Jangan sampai kemudian berulang-ulang kita salah di situ juga. Itu artinya kita tidak belajar. Orang mukmin adalah orang yang senantiasa belajar sehingga tidak akan kesalahan 2 kali dalam hidupnya. Wa anhu qala, lan saking Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun utai 3 orang layu kalimuhum, tidak akan berbicara ing salasun sapa Allah yaumal kiamati, besok dina kiamat. Katakan Nabi, ada 3 orang yang besok di akhirat itu Allah tidak akan negur dia. Anda bisa bayangkan, neng akhirat kita tidak ditegur, padahal neng akhirat kita belum pernah. Kemudian gak ditegur oleh Allah. Sekarang aja kita, kalau Anda nikah kemudian gak ditegur maratuwa, kita wis melu maratuwa meneng, gak nyapa, itu kan sumpek. Gak ditegur istri, gak ditegur suami berhari-hari, itu adalah sumpek. Gak neng kamar, kita kabeh koncone gak ono sing nakoni kita, itu kan kita sumpek. Nah, dan besok ada di akhirat itu orang yang 3 golongan yang Allah tidak akan menegur dia. Jadi 3 golongan itu dibiarkan oleh Allah Ta'ala, tidak diapa-apakan, tidak ditegur, tidak disapa, padahal kita nggak tahu, nggak nggo petane toh, kan kita belum punya peta akhirat. Anda misalnya kalau neng Malang, kemudian wis gak ngerti Malang, gak tahu neng Malang, kemudian semua orang nggak ada yang mau bicara pada kita.
Kita kan pusing. Di akhirat ada 3 orang yang tidak akan ditegur oleh Allah Ta'ala. Wala yang duru, bukan hanya tidak ditegur, wala yang duru, dan tidak akan memperhatikan sapa Allah ilaihim. Mereka tidak ditegur, tidak diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Wala yuzakkihim, dan tidak membersihkan sapa Allah mereka. Mereka enggak ditolong, tidak ditegur, tidak diperhatikan. Sak karep-karepmu dibiarin. Kita moro-moro di kayak kota yang kita tidak pernah kenal kemudian dicul. Betapa sumpeknya kita. Walahum laniku kedua salah satu adabun alim, mendapatkan siksa yang pedih. Siapa itu? 1, katakan Nabi, rajulun, yaitu seseorang ala fadli ma'in, yang mempunyai kelebihan air, fil falati, yang dalam padang pasir, yamna'uhu, yang nyegah sapa rajul hu ing ma'in mibni sabil, saking orang ibnu sabil. Pertama adalah orang yang punya kelebihan tetapi dia tidak mau berbagi. Kan itu kalau di dalam negara kita kan ada aturan toh, kebutuhan-kebutuhan pokok yang mengandung hajat orang banyak itu akan ditangani negara, agar itu tidak dikendalikan oleh pribadi-pribadi yang kemudian memainkan ekonomi. Kata Nabi, orang yang punya kelebihan mungkin tidak hanya air. Kalau di sini air yang padang pasir artinya itu sesuatu yang primer. Atau kalau kita bukan air, mungkin kita punya harta, punya sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian kita tidak mau berbagi. Maka itu ancamannya yang akhirat akan dibiarkan oleh Tuhan. Anda masih ingat awal corona? Hampir semua kita butuh, apa namanya ini? Masker. Ternyata maskernya malah dintit. Apa dintit itu? Disimpan, ditimbun. Wah, penimbun masker itu bisa saja masuk pada kategori ini. Ketika barang itu dibutuhkan, kemudian ditimbun. Itu kejahatan yang luar biasa. Nabi mengatakan orang yang punya itu, kemudian justru melakukan penimbunan, maka termasuk salah satu golongan orang yang akhirat tidak akan ditegur apapun oleh Tuhan. Itu penimbun itu kan merusak jalan ekonomi. Apalagi ketika ada wabah, itu jahatnya luar biasa. Itu 1. Yang kedua, warajulun, lan seseorang baya'a, yang menjual rajulan bisilatin, menjual sesuatu bisilatin kelawan dagangan ba'dal asri, setelah asar. Mungkin persoalannya bukan asarnya. Biasanya kalau dulu mungkin jual beli itu maghrib tutup, sehingga setelah asar itu artinya waktunya mendesak. Nah, saiki kan toko buka 24 jam. Toko-toko tertentu kan 24 jam toh. Nah, kalau dulu kan, kayak dulu zaman dulu perang itu kan sepakat isu nanti sampai sore tutup, perangnya selesai. Nah, perang selesai kan kemudian kita neliti korban masing-masing. Nah, sekarang kan perang nggak naik waktu nih. Bengi barang yo perang. Nah, dulu begitu konteksnya mungkin. Orang yang jual beli sudah menjelang sore, yang waktunya kemudian mepet, fahalafa, kemudian sumpah billahi, la akhodaha, kemudian akan ngambil bikada wakada, fasodakohu, kemudian memberikan sopo manhu ing rojul tadi, wawa ala ghairi dzalika, tapi tidak sesuai dengan yang disepakati. Kalau dalam bahasa kita mungkin kayak gini, kayak kita jual beli, barangnya belum ada. Kita biasanya apa? Jual beli apa? Online ya. Online. Kita itu menyampakati spek online itu ini. Oke, begitu kita beli, ternyata barang yang dikirim tidak sesuai dengan spek yang dia tawarkan. Karena itu Anda yang jual beli online, maka Anda harus paham bahwa barang yang kita berikan itu harus sesuai dengan tawaran yang kita sampaikan. Orang yang menyampaikan barang tidak sesuai dengan jual beli atau spek yang kita sepakati, itu berarti mengandung penipuan, gurur. Sekarang banyak santri, banyak orang jual beli online,
maka ada paham aturan mainnya. Kalau kita belajar Fathul Qorib, apa namanya? Salam. Masih ingat toh? Salam itu jual beli yang barangnya belum ada. Pesan. Nah, kalau sekarang online itulah. Online itu kan hanya fotonya, kadang sering toh ada keluhan. Iki fotonya apik kok iki barangnya gini ya. Kita lupa. Sing apik itu fotonya. Karena fotonya gila banget. Macam-macam kita tertarik. Padahal barangnya nggak sebagus itu. Pernah Ustaz tuh dulu tertarik apa itu dulu? Baju, celana. Promosinya apik banget. Masa tuku dikirim kok gak podo kayak gini. Digawe gak cukup. Padahal kita sudah berusaha pesan yang sesuai spek kita. Ternyata kalau itu kemudian sengaja dengan begitu, berarti ada hurur. Hurur itu artinya ada tipuan. Nabi mengatakan orang yang menipu seperti itu, maka kata Nabi itu termasuk dari 3 golongan yang tidak akan ditegur oleh Allah Ta'ala. Sehingga hadis lain mengatakan siapa yang jual beli mengandung hurur falaisa minna, maka Nabi mengatakan dia tidak termasuk golonganku. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun lan laki-laki baya'a yang baiat sapa man imaman ing imam layu bayiuhu yang tidak berbaiat sapa man hu ing imam ilali dunya kecuali untuk materi. Fa in a'tahu mongko lamun memberi sapa man sapa imam hu ing rajul minha saking baya'a tadi wafa mongko memenuhi sapa man. Fa ilam yu'tihi minha lam yafi mongko tidak memenuhi. Yang ketiga ini kayaknya kita perlu perhatian. Yang ketiga itu Nabi mengatakan gini, ada orang yang berbaiat kepada imam. Baiatnya bukan karena kebenaran, tetapi karena ada jual beli. Kalau sekarang apa itu? Jual beli. Jadi gini, Mbak, saman pilih aku ya, tak kei 20.000. Atau kalau sekarang kan musim toh, ditakoni, Mbak, saman milih sopo? Ya aku milih saya ngasih uang lah. Kata Nabi, orang yang memilih pemimpin, yang pilihannya itu adalah karena materi, maka termasuk orang yang diancam layu kalimullahu, tidak akan disapa oleh Allah SWT. Padahal kita mau pemilu ini lagi musim banget. Kita sering, statement itu kan sering muncul di kita. Mbah, milih sinten? Yo milih sing kai sangu. Itu kan kita umum. Nah, itu artinya kita milih karena materi. Kita khawatir jangan-jangan kita masuk ini. Itu orang yang berbaiat, orang yang memilih pemimpin, tapi adalah karena dunia, karena materi. Karena itu kan kita diajarkan milih pemimpin itu kan karena kompetensinya, bukan karena pengaruh materi. 3 hal yang oleh Kanjeng Nabi diingatkan untuk kita. 1 adalah orang yang nggak mau berbagi, orang yang kemudian tidak memenuhi sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga adalah orang yang memilih pemimpin karena materi. Kalau dikasih ya dipilih, kalau nggak dikasih nggak dipilih. Itu kayaknya di kita muncul. Fenomena ini muncul. Marilah kita hati-hati. Kita menjaga diri agar tidak termasuk seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Rabbana bima lantana wa fi alimna wa fa'ina akihna wa faqih ahlana wa Rabbana fa'na bima lantana wa fi alimna wa faqihna wa faqih ahlana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.